Oke, adik-adik sekalian, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai tuning data warehouse, eh, yaitu mengenai indeks database. Ya. Nah, di bab ini kita mempelajari tuning database warehouse, ya, yang nanti seri dari tuning data warehouse ini adalah indeks, kemudian partisi tabel, kemudian matrix view, ya. Nah, sebelum kita menginjak ke indeks, maka beberapa hal yang harus Anda perhatikan di dalam tuning data warehouse atau tuning database, ya. Yang pertama adalah performa I/O, ya, atau input output itu harus menjadi salah satu pertimbangan utama bagi para desainer data warehouse dan administrator. Performa I/O sendiri itu yang dimaksud adalah kinerja dari hardware. Ya, tentunya dengan beban kerja yang besar, yang spesifik di dalam data warehouse, I/O yang secara intensif seperti load data yang besar, membuat indeks, membuat material view dan query pada volume data yang besar. Itu menjadi salah satu pertimbangan yang krusial di dalam membangun sebuah database warehouse. Ya. Seperti yang kita ketahui nantinya secara teori, ya, Anda belum sampai ke praktek yang dengan menggunakan data yang besar, nantinya data warehouse sendiri itu bisa berjuta-juta record, ya. Gabungan dari beberapa data, dari sumber data transaksional, dari beberapa sumber dari sistem database yang heterogen, itu bisa kita olah menjadi sebuah database warehouse yang tentunya tujuannya adalah kita bisa mengolah data itu dengan cepat. Nah, salah satu pertimbangan adalah mengenai performa hardware-nya. Nah, kemudian yang kita lihat di sini adalah mengkonfigurasi I/O bandwidth, ya. Yang dipentingkan bukan kapasitas storage-nya, tapi kapasitas storage itu menjadi hal yang kesekian, ya, daripada yang bandwidth-nya. Kemudian pembagian storage-nya, ya, pembagian storage-nya modelnya seperti apa, lalu gunakan storage redundancy atau backup-nya, lalu tes sistem I/O sebelum membuat database, dan kelima adalah rencana pertumbuhan data. Nah, yang pertama yang dipentingkan di sini adalah konfigurasi I/O bandwidth. Konfigurasi storage, tempat penyimpanan dalam I/O bandwidth lebih penting daripada memetikkan ukuran storage, ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah performa dari hard disk-nya, ya. Jadi kalau kita lihat dari performa hard disk-nya, jadi cari hard disk dengan kecepatan RPM yang tinggi, dengan buffer cache yang besar, write dan read speed yang tinggi, ya. I/O through output yang tinggi juga. Ya, ini hanya bisa kita temui pada mungkin kelas server, ya, kelas server. Anda mungkin juga bisa pakai hard disk SSD itu, ya, yang terkenal cepat, ya. Jadi dia bukan piringan disk gitu, ya, tapi dalam bentuk memori itu juga bisa dipakai, ya. Perkembangan teknologi itu akan semakin lama akan semakin menciptakan hard disk dengan ukuran yang besar dan kecepatan yang tinggi dalam proses menulis dan membaca. Ya, makanya timbul hard disk SSD yang saat ini itu jauh lebih cepat daripada dengan piringan. Ya, kalau piringan kan ada mekaniknya, ya. Ada mekaniknya itu kan butuh proses pembacaan tergantung pada speed RPM-nya. Ya, speed RPM-nya putaran rotasi per menitnya dari disknya. Nah, teknologi yang terbaru itu dengan menggunakan hard disk yang tersimpan dalam memori. Itu bisa jadi salah satu alternatif, ya.
salah satu alternatif yang bisa Anda gunakan dalam penyimpanan sebuah data. Kemudian berikutnya adalah pembagian storage. Ya. Secara prinsip storage itu kan selalu bisa kita tambah ya. Bila mana habis ya datanya ataupun storage-nya habis, itu kalau database Oracle tinggal kita insertkan storage baru, kita masukkan hard disk baru. Ya. Tinggal kita buat tabel space di dalam Oracle ya. Kita masukkan, masukkan jadi satu kesatuan di dalam sistem data warehouse ya. Nah, kalau di Oracle itu prinsipnya adalah membuat beberapa data file ya di dalam satu tabel space. Ya, satu tabel space saja itu Anda bisa buat beberapa data file di dalamnya ya. Nah, di sini mungkin Anda bisa lihat lagi, baca lagi materi di admin basis data, mungkin di semester-semester yang lalu ya. Kemudian data file sendiri itu bisa didistribusikan kepada disk yang berbeda. Ya, jadi selain Anda bisa menambahkan beberapa data file dalam satu tabel space, Anda bisa mendistribusikan satu atau beberapa data file itu di disk atau hard disk yang berbeda. Ya. Kemudian gunakan storage redundancy atau backup. Karena data warehouse seringkali mempunyai data yang besar dalam sebuah perusahaan, sistem pasti akan membutuhkan tempat penyimpanan yang besar dan sangat memungkinkan terjadinya kerusakan storage ya. Sehingga dibutuhkan disk redundancy untuk melindungi kerusakan hardware storage. Ya, karena namanya barang elektronik ya, suatu saat itu juga akan pasti rusak. Ya, sehingga Anda harus membackup data yang ada ya ke dalam sistem backup. Ya. Satu disk master setidaknya mempunyai satu disk backup ya. Gunakan teknologi RAID untuk membuat disk redundancy ya. Kalau bisa sih Anda simpan dalam sistem cloud ya, sistem cloud sehingga memungkinkan kalau misalnya terjadi disaster ya atau bencana di ruang server, maka Anda bisa mengembalikan data dengan cepat. Ya. Karena saat ini data itu sangat penting adik-adik sekalian ya. Perusahaan itu mau membayar mahal kalau kita mendapatkan data yang penting. Kadangkala ada kejadian ya, kejadian kerusakan storage gitu ya, di mana kerusakan storage ini adalah krusial ya. Orang atau perusahaan berani bayar ya untuk membenarkan atau membetulkan dari hard disk yang rusak ya. Karena memang data sendiri itu mahal gitu ya, mahal. Jadi perusahaan-perusahaan yang memperbaiki hard disk itu ya, atau software atau toko-toko yang memang membuka reparasi hard disk itu kan sangat menjanjikan juga ya. Bila mana ada perusahaan yang tidak aware terhadap backup, ya yang terjadi adalah dia harus datang ke tempat reparasi hard disk, ya reparasi hard disk untuk membenarkan korup data, ya. Biasanya kalau hard disk itu rusak itu kan biasanya kontrolernya saja ya, kontrolernya saja rusak, kemudian disknya itu masih bisa dibaca. Biasanya tukang memperbaiki data itu ya, yang di hard disk rusak itu kan biasanya dia punya backup hard disk dari beberapa hard disk yang lama-lama itu dia punya kontrolnya tinggal dipasang ya. Itu kalau misalnya kontrolnya rusak. Tapi kalau yang rusak itu bukan kontrolernya tapi disknya itu jauh lebih sulit. Dia memindah disknya itu ke tempat disk atau hard disk yang lain yang bisa membaca gitu ya. Nah, ini jauh lebih sulit gitu ya.
Nah, sehingga ya kalau itu ya, kalau fisiknya masih ada ya, fisiknya masih ada, mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi kalau fisiknya benar-benar musnah, ya, misalnya kebakaran, kebanjiran, itu kan benar-benar musnah ya. Nah, yang terjadi nggak bisa diperbaiki dengan segala cara, Dek, ya. Habisnya sudah terbakar gitu ya. Gimana caranya? Ya nggak bisa itu diperbaiki ya, kecuali kalau Anda pernah membackup di tempat yang lain ya, sehingga memang disarankan backup itu di tempat yang lain, setidaknya di cloud. Ya, cloud-nya juga benar-benar terpercaya. Cloud-nya juga Anda juga harus milih-milih deh ya. Kalau cloud-nya gratisan, ya bisa jadi eh, aman memang, cuma data Anda bisa dibaca oleh orang lain. Tidak ada jaminan data Anda aman dari para intruder, dari para peretas yang bisa melihat isi data yang Anda backup. Jadi setidaknya Anda harus membackup pada tempat yang secure dan terjamin. Kemudian tes sistem I/O. Hal yang terpenting berikutnya adalah memeriksa sistem I/O sebelum database-nya dibuat. Ya, sekali file database dibuat, maka lebih sulit untuk mengkonfigurasi filenya. Beberapa logic volume manager mendukung rekonfigurasi file yang dinamis, dan ada pula yang harus membangun ulang ketika mengkonfigurasi ulang I/O layout-nya. Nah, jadi misalnya Anda taruh drive itu di C gitu ya, data filenya Anda taruh di C. Kemudian C-nya ini ada sistem yang harus Anda perbaiki gitu ya, atau ada masalah di drive C-nya. Anda mau pindah itu sulit, lebih sulit daripada Anda membuat dari awal gitu ya. Nah, sehingga intinya adalah pada saat Anda membangun sebuah sistem I/O, maka lebih baik Anda memastikan tempat storage-nya tadi itu benar-benar memang pasti di lokasi file yang sudah Anda tentukan. Misalnya di drive data ya, di mana itu memang paten di situ gitu ya. Jangan sering dipindah-pindah gara-gara Anda salah mengkonfigurasi data. Oke. Kemudian rencanakan pertumbuhan data. Desain data warehouse seharusnya merencanakan pertumbuhan data ke depan. Contoh, Anda tidak boleh menambahkan tabel space baru di 4 disk tambahan dalam 2 disk sebelumnya. Semestinya Anda langsung membuat tabel space pada 24 disk baru. Kemudian mengkonvert tabel space lama dalam 20 disk tadi ke dalam tabel space baru. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi selama pertumbuhan data Anda sudah menyiapkan itu, ya, walaupun masih bisa ditambah gitu ya. Ini adalah yang terbaik gitu ya. Tetapi Anda bisa menambahkan tabel space atau data file yang baru pada lokasi yang berbeda. Tetapi yang terbaik adalah Anda sudah merencanakan jauh ke depan. Ini butuh hard disk berapa? Ya, diletakkan di data file yang mana saja, sistem cloud-nya juga bagaimana. Ini adalah introduction dari sebuah tempat penyimpanan data atau konfigurasi data ya. Nah, selebihnya Anda bisa serahkan kepada administrator database ya. Administrator database tentunya punya pengetahuan yang lebih terhadap kinerja dari sebuah hardware dalam database-nya atau dalam server database-nya. Oke, berikutnya kita langsung ke topik indeks ya. Ke topik indeks. Topik indeks nanti kita membicarakan bitmap index, B3 index, indeks compression, dan memilih local index atau global index ya. Nah, yang pertama adalah pengertian dari indeks. Ya. Indeks sendiri adalah sebuah teknologi yang dipunyai oleh hampir semua DBMS. Tidak hanya Oracle, ya. Tidak hanya Oracle, tapi semua DBMS itu untuk meningkatkan performa dalam query data itu menggunakan pertama kali adalah indeks. Ya. Seperti yang kita lihat, ini ada tabel, ya. Ini ada indeks, ya. Tabel dan indeks itu secara fisikal itu terpisah, ya.
Ada tabel, ada indeks ya. Tabel ini anggapan kita adalah data yang lumayan banyak ya, atau saya bisa katakan di atas 1.000 record atau 10.000 record. Kalau data nggak terlalu banyak ya jangan gunakan indeks karena tidak berpengaruh. Justru akan menurunkan performa kalau Anda menambahkan indeks pada data yang kecil gitu ya. Karena indeks sendiri itu ada proses di dalamnya. Ya, dia akan sangat berguna bila mana data yang kita cari itu berada pada data yang besar ya. Jadi indeks itu digunakan yang pertama kita mencari sebagian kecil dari database yang sangat besar ya. Mungkin hanya sekitar 10%, 15% dari keseluruhan data yang ada di dalam database itu kita butuh indeks ya. Kita nggak butuh indeks kalau datanya kecil. Kita nggak butuh indeks kalau kita menampilkan semua data. Ya, kalau menampilkan semua data itu nggak butuh indeks. Kalau kita hanya menampilkan beberapa data saja, pada data yang kecil itu juga nggak butuh indeks. Ya. Nah, analoginya di sini adalah indeks itu adalah sebuah fisik tabel. Ya, dia juga berupa tabel, tapi kita namakan tabel indeks. Ya. Tabel indeks seperti ini ya, biasanya dia diorder ya atau diurutkan ya, di mana sebelumnya ada tabel seperti ini ya, ada nama, ada nama depan, ada nama belakang, ada ID. ID-nya yang masuk ini kan tidak terurut, ya tidak terurut. Kemudian kita membuat indeks, kita mencari berdasarkan ID-nya. Nah, maka kan dibuatkan tabel indeks. Ya. Tabel indeks sendiri ini akan langsung menuju ke sasaran di tabel indeks kalau kita mencari sebuah data, bila mana indeks itu sudah dibuat. Jadi prosedurnya adalah ketika ada SQL clause atau perintah SQL dengan ada klausa where kan berarti ada proses filter ya. Ada proses filter, kemudian dia akan mencari dulu baris data yang ada itu ya, itu di tabel indeks. Ya, di tabel indeks, kemudian setelah dapat row ID-nya, maka dia akan menuju ke fisik tabelnya. Ya, makanya seperti itu ya, caranya seperti itu. Jadi dia mengakses tabel indeksnya dulu, begitu ketemu datanya, maka dia menuju ke tabel fisik di tabelnya ya, di tabel fisiknya. Oke. Kemudian di Oracle sendiri itu hanya ada dua tipe dari indeks, yaitu B3 index dan bitmap index. B3 index sendiri itu akan dibagi menjadi 3, yaitu normal index, kemudian function based index, dan index organization tabel atau IOT. Kalau normal index itu adalah indeks yang kita filter atau pencarian filternya itu enggak. Ya normal saja ya, ada where clause-nya misalnya nama sama dengan Wawan. Ya, tidak ada tambahan apa-apa di situ. Tapi kalau function based index ya, itu berarti ada function yang dimasukkan dalam klausa where condition. Ya, misalnya where length nama, ya length itu kan mencari panjang data ya. Where length nama sama dengan 5. Panjang namanya yang saya cari adalah 5 karakter. Maka butuh namanya function base index. Lalu kemudian ada index organized table. Berarti di sini adalah indeks yang menggabungkan beberapa beberapa kolom. Jadi misalnya ada SQL where nama sama dengan nama depan ya, nama depan sama dengan Anton, nama belakang sama dengan Agus gitu ya. Nama belakang, nama depannya Wawan, nama belakangnya Agus, tapi pakai N. Nah, dalam proses pencarian atau membuat indeksnya kita gabung beberapa kolom ini menjadi satu indeks. Itu bisa kita masukkan ke index organized table. Ya.
itu B3 index ya. B3 index nanti sesuai dengan namanya dia akan membentuk sebuah indeks tree ya, sesuai namanya ya. Indeks dengan gambaran tree di dalamnya. Kalau bitmap index berarti dia membuat indeks dengan bit 0 atau 1 ya. Kemudian juga di atribut indeksnya itu bisa kita setting, yaitu kompresinya, lalu reverse key-nya, lalu ascending dan descending order indeksnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah pembahasan dari bitmap index. Ya, pembahasan dari bitmap index itu seperti ini, bahwa gambarannya ada sebuah tabel indeks ya. Ini tabel indeksnya itu ada di posisi yang bawah. Ya, ini di sini ini adalah tabel indeksnya. Di dalamnya ada channel ID-nya ya, atau key-nya ya, key-nya. Key dari sebuah indeks, dari sebuah kolom ya, dari sebuah kolom, dari sebuah tabel ya, atau field dari sebuah tabel. Ini ya. Ini contohnya, ini adalah kolomnya, kebetulan namanya channel ID ya. Channel ID. Ini adalah nama tabelnya ya. Ini nama tabelnya. Yang saya lingkar ini adalah indeks tabelnya ya. Ini indeks tabel. Saya singkat jadi ID ya. Indeks tabelnya. Indeks tabelnya berupa kolom yang Anda indeks ya. Kemudian ada row ID, ini ada row ID start-nya, kemudian ada end row ID-nya. Ya. Kemudian ada kolom lagi namanya bitmap-nya ya. Bitmap-nya sendiri ini sesuai dengan jumlah datanya. Ya, sesuai dengan jumlah datanya. Jadi kalau datanya ini 1 juta, dia akan membentuk 1 juta bit. Ya, 1 juta bit. Kemudian ini row ID yang mana atau baris mana yang menandakan dia punya data itu ditandai dengan 1. Kalau tidak ada data yang ada di key-nya itu diwakili dengan angka 0. Ya, angka 0. Nah, contohnya adalah channel ID 2. Ya, channel ID 2, dia ada di baris berapa saja, bisa kita lihat di sini ya. Baris pertama, baris 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, itu ditandai dengan angka 1. Ya. Selama dia tidak ada channel ID 2, ya dia 0 di sini ya. Anda bisa lihat di sini adalah 0. Ini contohnya yang channel ID 3 ya, itu yang di sini channel ID-nya sama dengan 3 gitu ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini berarti dia di baris mana yang dia bernilai 1 itu yang keluar ID 3-nya ya. 4 itu hanya beberapa saja. Yang 9 ini tidak ada ya, kosong semua. Nah, itu penjelasan dari bitmap index ya, penjelasan dari bitmap index. Kita lihat lagi, keuntungan bitmap index itu mengurangi waktu respon time untuk query pada data yang besar, mengurangi alokasi penyimpanan dibandingkan dengan indeks yang lain, dapat bekerja pada minimum hardware seperti kecepatan CPU yang rendah dan memori yang kecil. Kemudian maintenance yang efisien selama dilakukan proses DML dan loading data. Oke, bitmap index itu digunakan pada kolom yang punya varian nilai yang sedikit, semisal jenis kelamin, golongan darah, agama, status nikah, dan lain sebagainya. Jadi yang variasi datanya sedikit, itu cocok menggunakan bitmap index.
Contohnya adalah jenis kelaminnya. Hanya 2 ya, F sama M. Ya, seperti itu. Contohnya ini ya, ini ada tabel, kemudian ada kolom customer gender. Ya, ada gender di dalamnya di sini. Nah, ini cocok menggunakan bitmap index. Kita lanjut. Kemudian bitmap index ini akan mengenerate ini ada ilustrasi yang lain ya, ilustrasi yang lain dari bitmap index. Ya, bitmap index di sini Anda bisa lihat mana yang data ini contohnya adalah tabel yang sebelumnya ya, tabel sebelumnya itu akan digeneritkan bitmap index atau bit sejumlah dari variasi datanya. Ya, variasi datanya itu kan cuma 2 ya. Cuma 2, maka generate 2 bit saja ya, 2 bit saja. Kalau yang sebelumnya ini nah dia ini juga representasi dari jumlah variasi data yang ada di sini. Ya, variasi data yang di channel ID ini sekian data. Nanti pada bit yang keberapa dia akan muncul. Ya, kita lihat nanti di bit yang keberapa itu kan tidak akan pernah muncul lagi ya dalam satu baris data yang sama. Ya. Nah, ini variasi datanya itu kan misalnya 4 ya, 4 gini ya. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 9. Jadi nanti dia akan mengenerate 4 bit ya, 4 bit dalam satu baris ya, satu baris data. Ya, ini kan kita lihat di sininya ya. Nah, itu dia akan melihat dari bitnya ini variasinya ada berapa. Nah, ini harusnya variasinya ya sesuai dengan ini jumlah bitnya ya. Jumlah bitnya dalam baris data itu ada berapa. Nah, sama dengan yang tadi ini ya. Di customer ID 70 dia di kolom yang kedua dia female ya. Makanya dia gender female-nya dia bernilai 1. Customer ID 80 dia bernilai 1 ya di kolom kedua yaitu female ya. Nah, ini. Kemudian yang kolom ketiga baru dia di baris yang ketiga ya. Itu baru yang gender yang bit yang pertama yang bernilai 1 ya. Jadi dalam satu baris itu hanya 1 bit saja yang muncul ya, 1 bit saja yang muncul. Nah, sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi. Ini harusnya variasi datanya sejumlah data yang ada di sini. Ya. Tapi ini kan tidak kelihatan semua ya, datanya nggak kelihatan semua. Nah, ini. Oke. Itu kemudian cara mendapatkan datanya itu seperti ini contohnya ya. Ada query select count bintang from customer where customer marital 1 sama dengan merit. And customer income level in H150.000, 169.000, dan seterusnya. Nah, nanti ketika ada kolom yang kita berikan bitmap yaitu merit seperti ini ya, itu di baris mana yang bernilai 1 ya, itu kan tinggal di N-kan ya dengan angka bit 1, maka itulah yang nanti akan kita munculkan ya di dalam sebuah sistem aplikasi database. Oke. Kemudian bitmap index sendiri yang tadi Anda masukkan di sebuah kolom yang variasi yang nggak terlalu banyak, itu juga cocok pada sebuah kolom yang banyak mengandung nilai nol ya. Itu cocok Anda gunakan bitmap. Kemudian yang berikutnya adalah bitmap
hanya cocok digunakan pada local partition index. Lalu yang ketiga, bitmap index dapat digunakan pada join tabel, yaitu dinamakan bitmap join index. Ya. Ya, yang paling umum adalah ketika Anda membuat relasi tabel ya, di dalam data warehouse itu join tabel itu sangat disarankan menggunakan bitmap ya, antara primary key dengan foreign key ya. Itu cocok Anda gunakan bitmap index. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Oke, itu ya. Ini contoh dari sebuah bitmap join index ya, itu ya ini. Nah, ini kan relasi tabelnya kan di sini. Di customer ID ini namanya adalah bitmap join index. Di mana dia digunakan pada kolom-kolom yang dijoinkan antar beberapa tabel. Ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah B3 index. Nah, secara teknik, indeks ini diorganisasikan seperti metode pohon. Level bawah merupakan data aktual dan pointer yang berkorespondensi dengan baris, seperti pada indeks buku yang mempunyai nomor halaman yang diasosiasikan dengan indeks yang telah di-entry. Jadi analoginya seperti mencari topik pada sebuah buku, lebih cepat mencari ke daftar isi indeks daripada mencari halaman demi halaman. Jadi analoginya seperti itu ya. Ketika Anda ingin membaca sebuah buku dan Anda ingin menuju ke sasaran, maka biasanya Anda membaca daftar isinya. Ya. Baru setelah Anda dapat halamannya, nomor halamannya berapa yang Anda inginkan, baru Anda menuju ke halaman yang dituju. Ya. Cocok digunakan pada sebuah kolom yang mempunyai rentang nilai yang besar. Ya. Contohnya adalah primary key atau unique key, atau seperti kolom nama, tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Tetapi kalau Anda pakai join tabel, ya gunakan saja yang bitmap. Oke, strukturnya seperti ini ya, ada root, kemudian ada branch, ya, kemudian juga ada branch yang lain, baru di sini adalah ininya ya, tabel indeksnya yang di bawahnya. Jadi contohnya ada root 051 201 ya. Nanti nilai dari 0 itu anggotanya itu dari ini kan nanti contohnya ada data dibagi 3 dulu ya. Kuadran 0, kuadran 51, kuadran 0 201 ya. Kemudian dari kuadran 0 itu nanti anggotanya ada 0 16 33. 51 itu 51 101 dan 151. 201 nanti anggotanya 201 sampai 401. Lalu 0 sendiri itu nanti punya anggota 1, 5, 9, 13, 15. 16 anggotanya nanti 16, 19, 20, 25, 32, dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Ini ada pohon indeks. Jadi misalnya nanti saya ingin mencari data di mana ID-nya itu 25. Nah, 25 itu akan dicari di root dulu. Dia itu di daerah mana? Oh, ternyata 25 itu ada di bawahnya 51. Sehingga scanningnya datanya akan hanya dipilih yang root ke 0. Ya, karena 25 itu pasti ada di daerah ini. Gitu ya. 51 sama 21 nggak akan di-scan. Kan masuk ke sini. Ya, kemudian 25 itu masuk di branch yang mana? Apakah 0, 16 sama 33? Nah, misalnya dia di bawahnya 33. Ya. Berarti dia ada di 16. Ya. Rentang nilai 16 sampai 33 ya, dia di bawahnya ini ya. Berarti masuk ke 16. Nah, masuk 16 dia hanya men-scan ini saja. Ya. Dapatlah 25 ini ya, dapatlah 25 ini. Jadi dia cukup scan tahapannya 1 2 3 ya. 3 scanning data saja ya.
Kalau nggak pakai indeks, yang terjadi adalah Anda harus mencari satu demi satu ya. Urutan datanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir. Ya, dia full scan table, dia sampai terakhir. Kalau dia nggak pakai indeks. Kalau ini kan dengan B3 dia cukup men-scan beberapa level saja ya, beberapa tingkatan saja. Nah, sehingga banyak tahapan yang sudah bisa kita eliminasi. Hanya dengan 3 tahap saja. Ya. Nah, setelah dapat ini ya 25 ini row ID-nya berapa? Row ID-nya sekian, maka dia akan langsung menuju ke tabel. Ke tabel fisiknya row ID-nya ini di kolom keberapa gitu ya. Di kolom keberapa? Oh, di kolom maaf, di row ID berapa ya? Oh, di baris yang ini. Maka dia akan langsung menuju ke fisiknya di hard disk-nya itu. Dapatlah datanya. Kemudian dimunculkan ke user yang mengakses datanya. Nah, itu prinsipnya. Berikutnya adalah indeks compression ya. Oracle secara otomatis mengkompresi indeks bertipe bitmap atau B3. Tujuan utamanya adalah efisiensi storage. Tetapi dia meningkatkan waktu CPU ya. Kemudian memilih local index atau global index. B3 index pada pasti dapat bersifat lokal ataupun global. Pada Oracle 8i atau sebelumnya, Oracle merekomendasikan global index tidak dipakai dalam data warehouse. Karena statement DDL dalam partisi seperti alter tabel, drop partition dapat mengakibatkan semua indeks tidak tervalidasi dan membangun kembali indeks tentunya tidak efisien. Kemudian selanjutnya pada Oracle 10, global index dapat di-maintenance tanpa Oracle marking yang tidak digunakan setelah DDL. Peningkatan ini membuat global index menjadi lebih efektif untuk data warehouse. Ya, ketika Anda membangun di Oracle 10 ke atas, ya disarankan menggunakan global index. Namun local index lebih umum digunakan daripada global index. BIMAT index bisa digunakan hanya pada local index. Ya. Jadi disarankan tetapi lebih umum digunakan local index. Ya. Berikutnya adalah tips membuat indeks. Ya. Pertama, buat indeks pada baris yang besar. Bisa dimulai pada baris di atas 1000 record. Ya. Nomor 2, buat indeks hanya pada kolom yang masuk klausa SQL where. Ya, contohnya ini ya, select bintang from IMP where iname sama dengan Robert. IMP sendiri Anda pastikan lebih dari 1000 baris gitu ya. Kemudian ada where clause-nya. Nah, indeksnya sendiri Anda pilih pada kolom iname. Ya, pada kolom iname. Ini harusnya gini. Ya, oke, lanjut saja. Jadi yang Anda indeks pada kolom iname ini ya. Karena yang dicari adalah iname, bukan kolom yang lain. Kalau di Oracle pilihnya ada 2, bitmap digunakan pada variasi yang datanya sedikit. Nah, seperti jenis kelamin, golongan darah, agama, dan lain sebagainya. Kecuali pada join tabel, merekomendasikan menggunakan indeks ini ya. Pakai join tabel itu baru kita gunakan bitmap. B3 index digunakan pada kolom variasinya datanya banyak, seperti nama, alamat, dan seterusnya. Sehingga contoh yang tadi lebih tepat kita gunakan indeks B3. Nah, contoh yang kedua, di sini ada N. Ya. Inim sama dengan Robert, N, Depno sama dengan 40. Tapi di N, kita bisa gunakan satu indeks, tapi gabungan dari keduanya. Robert, maaf, Inim sama Depno ya. Inim sama Depno jadikan satu indeks. Dengan urutan Inim dan Depno dulu ya, sesuai urutan di sini. Kemudian contoh yang ketiga, pakai OR. Ya. Inim sama dengan Robert, OR, Depno sama dengan 40. Sebetulnya dia akan mencari pisah-pisah ya. Ini setelah dapat baru digabungkan dengan Depno. Sehingga kita harus membuat 2 indeks terpisah, yaitu pada kolom inim dan kolom Depno. Ya, itu. Nah, kita akan melihat di sini. Saya punya kolom, punya skema SH. SH ini seperti yang ada di contoh.
ada tabel times ya, ada tabel times ya, tapi ini data respon penjualan ya. Ada tabel times, isinya time ID, ada dname, ada dnumber dan seterusnya ya. Ada quarter dan seterusnya ya. Isi datanya ini. Isi datanya ini ya. Ini dnumber in week, dnumber in month, calendar weeks number, ada fiscal week number, ada yang lain ya, ini lengkap sekali. Kemudian kan ada kolom customer juga ya. Anda mungkin masih ingat di contoh yang saya berikan di materi-materi awal itu kan ada dimensi customer juga ya. Dimensi customer isinya customer ID, ada customer first name, last name, kemudian ada wilayah juga di dalamnya ya. Ada city, kemudian ada province ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada tabel barangnya ya, produk. Nah, produk ada produk ID, ada produk name, ada kategori, subkategori itu juga ada di sini. Kemudian ada channel ya. Channel ini siapa penjualnya ya? Penjualnya apakah melalui sales dan seterusnya ya. Itu. Oke, kemudian tentu saja ada tabel sales ya, tabel faktanya. Tabel faktanya seperti ini. Ada produk ID, ada customer ID, ada time ID, ada channel ID. Ini ketambahan promo ID ya. Ada 5. Kalau biasanya yang saya contohkan itu kan 4 dimensi saja ya. Ini sampai dengan 5. Kemudian ada measure-nya, quantity sold dan amount sold. Nah, ini bisa kita lihat modelnya. Kita klik dulu. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada tabel faktanya, kemudian ada tabel dimensinya. Ini dimensi juga ya. Nah, ini relasinya seperti ini. Kemudian kita lihat di yang biasanya dicari kan sales ya. Sales yang untuk measure-nya itu bisa kita lihat indeksnya. Kita bisa lihat indeksnya. Nah, kita lihat indeksnya di sini. Yang pertama adalah yang di indeks ini cuma kolom-kolom foreign key-nya ya. Foreign key-nya Anda bisa lihat di sini menggunakan bitmap semua ya. Karena dia join. Kalau join itu kita pakai bitmap ya. Bitmap indeks. Kemudian yang tabel dimensi contohnya adalah times. Yang dimensi. Biasanya time ini juga sering dicari. Yang di indeks itu apanya gitu ya. Nah, jadi khusus yang primary key-nya ya, itu bisa kita gunakan B3-nya. B3 index itu ya ini unique, non-unique, domain. Itu termasuk indeks tipenya B3. Ya, indeks tipenya B3 itu non-unique, unique, sama domain. Ya, ini masuk ke unique atau B3. Ya. Oke. Kemudian indeks yang lain kita lihat di produk. Tabel produk kita lihat. Indeksnya di tabel produk kita cek dulu. Nah, yang primary key-nya tetap unik ya, pakai B3. Kemudian yang lainnya itu non-unik. Ya, non-unik contohnya adalah kategori. Jadi kalau kita mencari penjualan berdasarkan kategorinya,
Maka kategorinya itu harus kita buat B3 tapi non-unique. Karena kategorinya bisa muncul lebih dari satu kali ya. Kita pilih yang non-unique. Ini, nah itu ya. Kecuali yang bitmap ini nge-link juga kayaknya ini ya. Dia dari ini di produk status. Produk status kita lihat ya. Produk, oh ini, tadi ada linknya. Mungkin di bawahnya ada linknya lagi. Nah, ini. Oh, bukan. Kita lihat produk status. Isinya apa? Produk status. Produk status kan kalau bitmap itu kan variasinya nggak terlalu banyak ya. Harusnya sih ini bitmap ya, karena statusnya adalah mungkin hanya beberapa saja ya. Oh, ini cuma satu ya. Jadi kalau misalnya statusnya itu banyak, nah itu bisa kita lihat ya. Contoh kita lihat aja ya, select distinct status from product. Ini variasinya ada berapa sih ya? Variasinya ada berapa di kolom status ya? Prod status. Maaf. Prod status. Nah, cuma satu ya. Jadi nanti kalau variasinya nggak terlalu banyak pakai bitmap. Ini yang sering dipakai mungkin ya, sering difilter. Makanya tadi di indeks. Kemudian yang customer. Customer tadi itu punya indeks apa saja? Dia punya gender bitmap ya. Tadi contohnya gender itu kan variasinya nggak terlalu banyak, cocok pakai bitmap ya. Karena bisa jadi query-nya adalah saya ingin mencari penjualan berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini cocok. Anda bisa gunakan bitmap. Marital status, nah juga cocok bitmap. Primary key-nya unik ya, B3. Kemudian customer year of birth, tahun ya, tahun lahirnya itu kan variasi nggak terlalu banyak kalau tahun ya, cocok dengan menggunakan bitmap. Berikutnya customer, produk sudah, channel ya, channel yang terakhir mungkin indeksnya nggak terlalu banyak ini ya. Nah, cuma channel ID. Nah, sehingga Anda bisa mengimplementasikan dari tugas Anda ya. Jadi cara membuat indeks ini cukup mudah sekali deh ya. Tinggal diedit, tambahkan indeks plus gini, Anda namanya terserah. Kemudian pilih indeksnya, ya pilih indeksnya, misalnya unique, non unique ya, non unique kita pilih nama kolomnya. Ya, nama kolomnya ini kita pilih. Kalau misalnya anggotanya cuma satu ya, kita tulis satu saja. Ya, pada kolom yang mana misalnya. Oh, yang sering dicari adalah yang kelasnya di sini ya. Nah, kelasnya di sini ya. Di tabel channel itu kelasnya yang dipilih. Kemudian bisa kita juga order berdasarkan ascending dan descending. Jadi ini gunanya kalau misalnya kita mengurutkan berdasarkan kolom ya. Sering kita buat urutan berdasarkan kolom, ini sangat berarti. Ya. Jadi kalau kita membuat sebuah query kemudian ada urutan kolomnya, order by kolom, ini sangat berarti sekali ya ordernya ini. Order by channel class. Ya. Nah, setelah itu Anda tinggal logis saja ya. Kalau Anda misalnya satu kolom, satu tab, maksudnya satu indeks, itu lebih dari satu kolom ya tinggal plus saja ya. Nah, ini urutkan berdasarkan where clause-nya ya. Where clause-nya tadi urutannya mana dulu itu ya. Nah, itu bisa kita buat. Kemudian klik OK. Oke, adik-adik sekalian, kemudian kita lihat melihat performanya ya, melihat performanya. Nah, kita lihat performa dari sebuah indeks. Nah, contohnya saya akan
menjoinkan tabel products, ya, tabel products dengan tabel sales. Ya, saya ingin mencari penjualan berdasarkan nama produknya, ya. Products, products, P, koma, kemudian sales S, ya, where clause-nya kan ini ya, where clause-nya. Join-nya adalah P titik prod ID, ya, sama dengan S titik prod ID. Ya. Produk itu isinya apa saja sih? Ada prod name. Ya, berarti gini aja. Prod name, koma, kita summary total penjualannya. Total penjualannya itu berdasarkan quantity sold, ya, jumlah barang yang terjual. Quantity sold. Sold seperti ini jumlah. Ya, kita cek dulu apakah benar. Kurang from, ya. Oke. Harus ada group by, fungsi group by prod name. Oke. Nah, jadi jumlah penjualannya ini terlihat. Kemudian kita bisa lihat performanya dengan menggunakan explain plan. Nah, explain plan sendiri Anda bisa lihat ada berapa tahap di situ Anda bisa lihat. Ya. Nah, tahapannya Anda bisa lihat di sini, ya. Jadi yang pertama dia mencari dulu partisi dari tabel produk. Maaf, dari tabel sales, ya, dari tabel sales. Ini tabel sales. Dengan menggunakan partisi, ya. Partisi range all, ya. Ya, ini ada statnya nih, ya, 1 sampai 28. Nyata kita lihat di tabel sales memang apakah ada partisinya, ya. Kita bisa cek partisinya. Nah, ternyata ada ini, ya. Tapi partisinya adalah time ID. Ya, time ID. Kalau time ID di sini kolomnya yang tadi yang dipartisi adalah waktu, ya. Maka partisinya itu dibaca semua tetap, ya, karena dia nggak where clause-nya di sini kita nggak pakai time ID, ya. Ya, dia pakai produk. Makanya dia di sini tabel accessful. Semua partisi dibaca di tabel sales. Ya, kemudian masuk ke hash. Ya, masuk ke hash di sini. Kemudian indeksnya di sini kan nggak ada, ya. Indeksnya di sini nggak ada, ya. Ini tabel accessful juga di tabel produk. Tabel produk ini tabel accessful. Kemudian ada hash join-nya. Dan ini nilai cost-nya adalah keseluruhannya 539. Ya, ini kalau pakai seperti ini, ya. Kita lihat lagi tabel sales. Tabel sales ini yang diindeks di kolom apa saja, ya. Di produk ini kan juga sudah, ya, prod ID. Dia bitmap. Di tabel produk itu indeksnya itu di prod ID juga, ya. Dia unik. Nah, tapi kalau kita lihat di explain plan-nya indeksnya tidak bekerja, ya. Tidak bekerja. Mungkin kita pakai cara ini, ya.
pakai join on gitu ya. Nah, kita cek. Oke, kemudian explain sama ya. Nah, ini sama, plan-nya sama, dia tidak mengakses. Kita lihat dulu ya. VWGBP C5 ini apa gitu ya. Kita lihat objek name-nya ini tuh apa? Apakah dia memang tabel ya? Ataukah tabel indeks? Tabelnya, indeksnya namanya ini ya, sales prod BIX. Ya. Yo, ini view-nya maksudnya ya. View dari ini, dia akan ngakses ini. Ini material view mungkin ya. Ini material view. Sehingga tidak ada indeks yang dijalankan di sini ya. Tidak ada indeks yang dijalankan. Oke, kita coba dulu saja yang lain. Jadi nggak ada yang dijalankan ya, indeksnya. Kita coba mungkin yang produk saja. Produk ini indeksnya contohnya ini kategori aja ya, kategori kita coba. Produk kategori. Where p.prod kategori prod kategori ya. Prod kategori sama dengan kita lihat datanya prod kategori contohnya ini ya. Prod kategori 2022. Ini kita coba jalankan. Invalid number dipakai petik. Wah, nggak ada. Nggak ada yang terjual ya di prod kategori. Oh, maaf, keliru ya. Prod kategori ini nih, sorry. Keliru filter. Tadi ID-nya. Oke, ini electronics. Apakah dia terjual? Ini ada ya. Kemudian kita lihat explain plan-nya. Nah, ini baru indeksnya bekerja ya. Produk prod cat 1X. Kita lihat di indeksnya. Nah, ini ya, produk cat 1X. Karena yang tadi kita cari adalah prod kategorinya ya. Prod kategori sama dengan electronics. Nah, sehingga tahapannya ini, jadi yang pertama dia melakukan partisi ya. Partisi tadi sudah ya. Kemudian dia mengakses kategori sama dengan elektronik ya, elektronik. Kemudian nah dia akan memanggil ini indeks produk prod.cat ix. Dia dapat 14. Nah, berapa ini? Ada kosnya 1. Kemudian baru dia mengakses tabel produk ya. Jadi dia mengakses tabel indeksnya dulu ya. Tabel indeksnya ini produk prod.cat ix. Setelah dapat datanya, data dari yang tabel ini dibuat untuk mencari data di tabel produk. Tabel produk. Kemudian dijoinkan dengan yang partisi yang di sales di sini, join. Ya. Kemudian di sini, nah inilah yang join tabel tadi ini ya. Ini join tabelnya di sini. Ini coba bisa nggak ini di. Nah, join tabelnya di sini ya. Dia tidak
ditunjukkan indeks yang diakses apa gitu ya. Karena ada dua tadi ya, indeksnya kan ada dua ya, di tabel prod ID, maaf, di tabel sales kolom prod ID tadi dia tipenya adalah bitmap. Kalau yang di tabel produk di kolom prod ID tadi adalah B3. Digabungkan, makanya dia aksesnya ini, akses predicates. Jadi join tabel itu pakai ini ya, simbolnya ini. Ya. Jadi antara akses predicate ini, ya, kemudian partisinya, partisi sales tadi digabungkan 3 ini ya, 3 jadilah select settlement, jadilah 1 itu. Ya. Kalau kita coba berdasarkan time ID ya, apakah sama juga ya? Time ID itu di sini ya. Kita cari yang kelompoknya fiskal yang paling gampang ini aja ya, fiscal year aja ya, fiscal year, fiscal year, fiscal year, fiscal year. Ini di tabel times ya, tabel times. Kemudian di sini relasinya adalah time. Nah, gini aja ya. Ininya kita hilangkan dulu sementara. Grupnya berdasarkan fiscal year. Fiscal year. Fiscal year. Oke. Nah, ini grupnya tahun berapa saja terjual, itu terlihat di sini. Kemudian kita lihat eksekusi plan-nya itu seperti ini ya. Sama ya. Yang join tabel itu pakai ini, akses predicate. Ya, kemudian tadi partisinya, nah partisinya jalan sekarang ya. Partisinya tabel range all, oh tetap dia ya, dia tetap pakai full tabel akses full di semua partisi gitu ya. Karena dia grupnya adalah fiscal year. Kecuali kalau Anda pakai ini ya, partisinya di tabel sales. Nah, di tabel sales itu partisinya di kolom time ID ya. Time ID isinya kan ini time ID. Bentar. Tabel sales. Partition kolom time ID, subpartitionnya enggak ada. Di tabel ini time ID partisinya dia berdasarkan, coba kita cek ya. Ini kan waktu ya. To date ya. Kalau kita lihat tabel sales, time ID kan ini. Nah, misalnya saya akan mencari range tanggal gitu ya. Ini ada where-nya. Where time ID between ini ada 1 Januari misalnya 1998 dan 31 Januari ya. 31 Januari. Kita coba. Time ID ini berarti pakai S saja. Oke. Yang ngambil dari tabel sales. Nah, hasilnya ini ya. Kemudian kita coba explain plan-nya. Nah, di sini kita lihat tabelnya
Nah, dia partition ring-nya. Nah, partition ring-nya Anda bisa lihat dia start-nya di 5, partition stop-nya di 5. Berarti dia cuma satu partisi ya yang dicari ya, 5 dan 5. Berarti dia cuma satu partisi. Ya, kalau yang tadi itu kalau tanpa ini kan dia full ya. Partisi yang dibaca kan full kalau tanpa ini. Kita explain plan. Nah, dia 1 sampai 28. Semua partisi dibaca, tapi kalau kita pakai filter, nah partisinya baru dibaca cuma 1, yaitu partisi nomor 5. Ya, partisi nomor 5 ya. Jadi partisinya pembuktiannya sudah oke. Kemudian indeksnya tadi, nah indeksnya ternyata juga ada 2 yang dibaca, yaitu ini times PK ya. Ini ada indeksnya. Ya, biasanya ketika kita membuat partisi itu juga ada indeksnya ya. Indeksnya kita lihat apakah ada di, nah ini ada ya. Ada di time ID-nya, dia bitmap. Nah, ini juga masuk ya, times PK. Maaf, bukan di tabel sales, maaf. Di tabel times ya, di tabel times ini. Times PK itu di tabel times. Ya, ini ya, times PK. Nah, di tabel times. Makanya di sini dia ngakses indeks times PK ya. Ini yang diakses ini ya. Indeks ring scan, tipenya adalah indeks ring scan. Tipenya indeks ring scan. Jadi memang tetap kita pakai B3, tetapi tipenya di dalam B3 itu ada beberapa. Salah satunya ring scan. Kemudian dapat itu dia setelah dapat datanya dia akan mencari atau melihat di tabel times. Dapat datanya di part join filter digabung dengan yang di tabel sales ya, ini digabung pula dengan yang bitmap join index ya di sini. Nah, itu. Oke. Semisal kita nggak pakai kita coba ya. Salah satu kita lepas di tabel sales tadi aja ya. Salah satunya kita lepas di tabel sales. Tabel sales, produk ID-nya, indeksnya kita lepas. Nah, ini kita hilangkan ya. Kita hilangkan. Oke. Kemudian tadi kita balik yang di awal. Yang ke product name ya. Ya, ini gini aja. Nah, kita coba. Oke, kemudian kita coba explain plan-nya. Nah, dia sama ya. Hasilnya sama. Ini cost-nya 539 ya. Nah, di sini nggak dimunculkan ya ini. Tadi kan antara yang kita buat indeks ya, indeks di kolom orange key-nya product ID dengan yang tidak itu kita lihat ini 539. Kemudian kita tambahkan lagi indeks di kolom product ID ya. Tadi kan kita hapus ya. Hasilnya bagaimana? Tadi ascending. Oke.
539. Ini kita explain plan. Nah, sama, nggak pengaruh ya. Kalau yang bitmap ini nggak pengaruh ternyata. Di explain plan-nya, dia nggak ngakses ini ya ternyata ya. Nggak mengakses kolom indeks sales indeks 1. Ya, sales indeks 1 itu kan di prod ID ya. Di prod ID ini bitmap join index ke sini ya, enggak dijalankan ya. Sorry, ini bitmap. Ini bitmap, yes. Oke. Yes. Keliru ya. Kita hapus saja ini. Oke. Kita coba lagi. Keliru tipenya ya. Keliru tipenya. Kita tambahkan. Ini tipenya adalah bitmap. Ini ascending. Kita di kolom prod ID kita oke. Only local bitmap index are permitted on partition. Only local bitmap. Oh, ini ada permasalahan. Advance. Only local bitmap index are permitted on partition tabel. Nah, cara nyetingnya di sini kok nggak ada ya? Expression property di sini mestinya ya. Nggak ada. Nah, di sini coba. Kita bisa niru yang lain. Ini kan ada indeks yang lain ya. Indeks contohnya yang channel. Channel ini ada advance-nya. Dia kita coba lagi membuat indeks bitmap pada kolom port ID. Ordernya adalah ASC, advance. Nah, di sini ternyata di sini ya pakai partisi seperti ini kita oke. Karena tadi ada partisinya. Ya. Setelah itu kita explain plan lagi. Hasilnya nggak terlihat ya di sini join ininya ya nggak terlihat di dalam plan tabel ya. Tetapi kita bisa membuktikan bahwa tadi kalau kita mencari data di tabel yang sudah kita beri indeks dengan menggunakan klausa where itu bisa gitu ya. Ini kalau tadi where juga nggak bisa ya. Hasilnya sama sebenarnya. Koma. Explain plan. Nah, ini indeks bitmap-nya tidak dieksekusi ya. Di explain plan-nya tidak dieksekusi. Oke. Itu dari saya. Kemudian tugas Anda adalah
membuktikan dari pembuatan indeks pada sebuah tabel pada tugas Anda sebelumnya ya. Saya perlihatkan dulu tugas Anda. Oke, tugas Anda adalah ini ya, sesuai contoh yang saya berikan ke Anda tadi, buat implementasi indeks studi kasus yang Anda buat pada tugas D3 Anda ya, yang membuat desain fisikal dan konseptual yang studi kasusnya statistik ya, statistik di Badan Pusat Statistik ya. Anda berikan beberapa indeks ya. Yang pertama adalah Anda membuat indeks bitmap join ya di tabel primary key-nya sama foreign key-nya. Yang primary key-nya Anda buat B3 ya. Tipenya adalah unique. Kemudian yang berikutnya adalah yang di foreign key di tabel di tabel sales-nya ya. Maaf, di tabel faktanya Anda buat bitmap join index ya. Kemudian di kolom yang lain itu sesuai dengan where clause-nya ya. Sesuai dengan where clause-nya, jadi Anda buat SQL contoh seperti yang saya contohkan tadi ya. Kemudian Anda implementasikan dengan menggunakan SQL Developer, Anda lihat hasilnya dan jalankan juga explain plan atau istilahnya explain plan itu adalah bagaimana query tadi itu dijalankan oleh database. Nah, capture tiap langkahnya dan berikan penjelasannya. Ya, maksimal pengumpulannya adalah hari Sabtu ya, tanggal 21 November lusa.